Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai dugaan Abdi Kos di video pembahasan chapter 262, kalau keadaan GG hampir mirip saat Arc Maki, dimana saat itu GG menggambar asal-asalan, termasuk Arc Maki ceritanya dibuat secepat mungkin karena kondisi kesehatan GG. Dan ya, setelah chapter 262 dirilis, yang lebih bikin Abdi Kos khawatir adalah chapter 262 ini hanya berisi 7 halaman, padahal meski sakit di Arc Maki, GG masih sempat menggambar penuh full chapter, tapi kali ini di chapter 262 yang harusnya full penuh chapter cuma selesai digambar GG 7 halaman saja. Jadi ya, kondisi kesehatan GG kemungkinan lebih parah dari sebelumnya. Dan ternyata benar, GG masih menambah libur 1 minggu lagi. Jadi spoiler yang harusnya keluar hari ini akan kembali ditunda Kamis depan. Kita doakan saja semoga GG segera sembuh. Dan ya, sesuai janji Abdi Kos di video sebelumnya tentang beberapa kegagalan Gojo, kali ini Abdi Kos akan membahas salah satu judul resmi dari arc masa lalu Gojo, yaitu Premature Death. Yap, sudah Abdi Kos jelaskan sebelumnya kalau Premature Death adalah salah satu judul arc keren dari Gege Akutami untuk menggambarkan kondisi real jika manga shonen tidak menjual impian dari suatu karakter. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail tentang Premature Death dan beberapa contohnya, baik itu di dunia nyata atau di dunia shonen. Check out Jagit Bro. Pertama, apa itu Premature Death? Premature Death sendiri bukan istilah yang dibuat-buat oleh Gege Akutami, melainkan ada pengertian resminya secara bahasa. Premature Death diartikan sebagai kematian dini. Secara istilah, Premature Death adalah kematian seseorang yang belum mencapai usia kematian rata-rata dari populasi penduduk. Yap, jika memakai usia rata-rata penduduk dunia yaitu 70 tahun, maka mereka yang mati sebelum usia 70 tahun bisa disebut sebagai Premature Death. Tapi ya, itu hanya secara istilah. Dalam kenyataannya, Premature Death sering diartikan sebagai kematian ketika seseorang sedang menggapai sesuatu. Contohnya, aktor Heath Ledger, pembalap Simon Selly, komedian Olga Saputra, atau yang paling heboh di Indonesia adalah Nika Ardila yang meninggal di usia 19 tahun. Yap, mereka yang Abdi Kos sebutkan barusan, karir hidupnya masih terus bisa ditingkatkan, tapi kematian prematur lebih dahulu mendatangi mereka. Sebenarnya, para figur terkenal seperti Michael Jackson, Steve Jobs, dan Maradona juga bisa disebut meninggal prematur karena mereka meninggal di bawah usia 70 tahun. Tapi ya, prematur death mereka tidak begitu terasa karena mereka sudah mencapai puncak karir. Bahkan usia meninggal ketiganya lebih dari 50 tahun. Jadi Abdi Kos harap teman-teman paham makna sesungguhnya dari prematur death. Penekanannya adalah pada impian, bukan pada usia. Kedua, Premature Death di dunia shonen. Di dunia shonen banyak sekali karakter yang mati prematur. Sebut saja yang paling terkenal adalah kematian Goldie Ace, kematian Neji Hyuga, dan kematian Kyojuro Rengoku. Mereka bertiga adalah contoh kematian Premature Death yang cukup bagus di shonen. Kenapa Abdi Kos memilih shonen bukan seinen? Karena memang agak sulit mencari tipikal Premature Death terbaik di genre shonen. Kebanyakan Premature Death di shonen itu dibuat dramatis sehingga kesannya dia mati dengan mewariskan sesuatu. Contohnya Itachi yang mengalami premature death tapi memberikan warisan yang sangat baik untuk Sasuke dan dunia shinobi secara keseluruhan. Bahkan setelah kematian, kembalinya Itachi sebagai Edo Tensei juga memberikan jasa yang luar biasa besar untuk aliansi shinobi. Ace sendiri sebenarnya juga tidak 100% mengalami premature death karena impian dia adalah berlayar sebagai bajak laut dan impian tersebut sudah terpenuhi, bahkan menemukan orang tua pengganti Roger yaitu Shirohige. Tapi ya, kematian prematur Ace termasuk yang paling shock karena dia masih bisa menjadi karakter berpotensi alias tidak harus digantikan sabuk perannya. Sementara kematian prematur Rengoku juga masih bisa dimaafkan karena dia ingin mati sebagai Hashira pelindung, dan itu sudah dia lakukan di arc Mugen Train. Yang mengenaskan sebenarnya adalah prematur death dari karakter Neji Hyuga. Yap, menurut databook, Neji punya impian untuk tidak kalah lagi dari Naruto, plus ingin sekali melawan Hiashi Hyuga alias ayah Hinata. Tapi impian tersebut harus kandas karena pengorbanannya di perang dunia ninja keempat. Dan ya, kalau mencari shonen dengan prematur death tragis seperti Neji Hyuga, tentu saja adalah Attack on Titan, dimana hampir semua kematian di Attack on Titan adalah contoh jenius yang menggambarkan sebuah prematur death. Yap, hampir semua kematian di Attack on Titan selalu pada tujuan yang belum tercapai.
tercapai. Abdikos contohkan yang paling terkenal saja. Pertama-tama dari pihak Paradis ada Marco Bot yang mati saat masih menjadi kadet. Dia belum sempat memilih antara 3 resimen padahal dia masuk 10 besar terbaik di kadet angkatan 104. Berikutnya Erwin Smith yang mati sebelum melihat Wolshina dibebaskan. Kemudian ada Sasha Blues yang mati sebelum melihat perlawanan dari kaum Eldia alias sebelum melihat Rambling Eren bangkit. Berikutnya Hanji Zoe yang mati sebelum melihat Rambling Eren dihentikan, serta Floch Foster yang mati sebelum melihat hasil akhir Eren. Dan para Jaegeris berkembang pesat. Dari pihak Marley ada Marcel Galliard yang mati sebelum berhasil menyusup ke penduduk Paradis. Kemudian Bertolt Hoover yang mati sebelum bisa membawa Founding Titan kembali ke Marley, serta Purko Galliard yang mati sebelum melihat Paradis dan Marley beraliansi. Jadi ya harus diakui kalau mau melihat premature death yang paling bagus di shonen yang kematian karakternya gagal mencapai sesuatu, maka Attack on Titan adalah jawabannya. Sebenarnya Chainsaw Man juga banyak premature death yang bagus, tapi Attack on Titan masih lebih bagus. Ketiga, premature death di Jujutsu Kaisen. Ya, meski terbit di shonen mainstream alias Weekly Shonen Jump, tapi Jujutsu Kaisen layak menantang Attack on Titan untuk memberikan premature death terbaik. Sebut saja kematian Riko Amanai, kematian Haibara, kematian Rika, kematian Geto, kematian Muta, kematian Nanami, kematian Nanaku dan Mimiko, kematian Sumiki, kematian Gojo, kematian Higuruma. Mereka semua adalah contoh dari sekian banyak premature death major di Jujutsu Kaisen. Mereka mati sebelum bisa mencapai tujuan akhir, bahkan mati secara random dalam pertarungan. Dari sini muncul perdebatan mana yang lebih baik dalam memberikan premature death alias kematian random sebelum waktunya, Attack on Titan atau Jujutsu Kaisen. Dari segi pengadeganan, Attack on Titan lebih bagus, tapi dari segi kerandoman, Jujutsu Kaisen lebih berani. Yap, di interview Isayama pernah mengatakan kalau dia tidak berani membunuh Levi karena dia sangat populer, tapi GG berani membunuh Gojo yang sangat populer. Bahkan saking populernya, fans Gojo memberikan perlawanan untuk membuat Gojo menang polling sebagai karakter paling favorit pilihan pembaca bahkan setelah kematian. Berikutnya, Isayama pernah mengatakan kalau karakter yang dia favoritkan adalah Rainer Brown dan Jan Christine. Dan ya, sampai akhir series Isayama beneran tidak membunuh dua karakter favoritnya tersebut, tapi GG dia mengatakan kalau karakter favoritnya adalah Nanami dan Sukuna. Saat ini Nanami sudah dibuat tewas oleh GG. Apakah berikutnya Sukuna akan tewas? Kita nantikan saja. Keempat, kesimpulan dari premature death. Jadi ya, apa pelajaran yang bisa diambil dari premature death ini? Jawabannya adalah sebisa mungkin hindari kematian, maka dirimu akan jadi orang yang lebih bahagia, atau setidaknya kau masih punya kesempatan untuk lebih bahagia karena masih bisa terus hidup. Yap, semenjak shonen mainstream mendramatisir kematian sebagai sesuatu yang heroik, banyak fans yang bangga dengan yang namanya kematian. Mereka bangga dengan kematian Rengoku yang membawa semangat Hashira, bangga dengan kematian Star and Stripe yang menerf Shigaraki, bangga dengan kematian Neji demi melindungi Hinata, dan lain-lain. Yap, kebanggaan akan kematian ini membuat para fans lupa kalau kematian adalah akhir dari segalanya. Gojo memang mati dengan membanggakan karena mati dengan menerf separuh energi kutukan Sukuna, termasuk Sukuna tidak bisa menggunakan domainnya. Tapi setelah itu apa? Banyak penyihir mati karena Sukuna setelah kematian Gojo. Jadi pada akhirnya lebih penting mati prematur dengan berkorban atau bertahan hidup meski dengan cara menjijikkan? Jawabannya tergantung. Tapi kalau Abdikos pribadi lebih baik bertahan hidup meski dengan cara menjijikkan daripada mati sebelum waktunya. Yap, Abdikos pribadi lebih bersimpati pada sosok Mei Mei yang mampu bertahan hidup dengan kabur ke Kuala Lumpur, bajak laut Kurohige yang kabur daripada melawan Akainu, atau Sukuna yang kabur daripada melanjutkan pertarungan dengan Maki dan Yuji bersama Uraume. Yap, awalnya memang terkesan menjijikkan dan tidak heroik, dimana ada kesempatan gelut kok malah kabur. Tapi ya, pada akhirnya siapa yang lebih bertahan? Kelompok Kurohige berhasil menjadi Yonko setelah kabur dari Akainu. Mei Mei bisa bertahan dari amukan Sukuna di Shibuya, termasuk berhasil untung besar karena menukarkan semua tabungan yen yang dia miliki tepat waktu saat di Kuala Lumpur. Dan untuk Sukuna,
dengan berperilaku menjijikkan menipu Hanakurusu. Dia berhasil bertahan hidup, bahkan membuat Hanakurusu sekarat dengan kabur dari pertarungan melawan Yuji dan Maki. Sukuna bisa bertahan sampai sekarang, bahkan membunuh sebagian besar dari semua penyihir kuat yang ada. Yap, inilah kesimpulan dari Premature Death. Kematian dini dengan heroik adalah shonen, tapi berusaha tidak mati dini dengan cara apapun adalah realita kehidupan. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.